Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudina Maharani dan perkenalkan anggota lainnya ada. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Nur. Perkenalkan, nama saya Septi Rahelis Nur Afifah. Perkenalkan, nama saya Hasna Alia Nabila. Perkenalkan, nama saya Salwa Zahra Rahmadani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan jual beli menurut syariat agama Islam. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka saling mencukupi kebutuhannya dengan cara melakukan transaksi jual beli. Nah, kegiatan jual beli ini pada umumnya telah dilakukan sejak dahulu kala dengan berbagai macam sistem, mulai dari barter, uang komoditas hingga uang kertas sebagaimana yang lazim digunakan sekarang, meskipun pada akhirnya masyarakat telah masuk ke era masyarakat tanpa uang tunai. Terlepas dari dinamika yang terjadi pada transaksi jual beli baik dari segi metodenya maupun dari segi medianya, yang patut menjadi perhatian adalah apakah jual beli yang sekarang sudah sesuai dengan syariat agama Islam. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas lebih lanjut tentang jual beli dalam Islam. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih rinci, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu menurut syariat agama Islam. Pembahasan terkait jual beli dalam Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata al-bai'u yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dengan harta. Nah, kata al-bai'u adalah turunan atau derivat dari kata al-bara yang memiliki arti depah. Mengapa depah? Karena pada saat itu orang Arab mengulurkan depah mereka saat melakukan transaksi jual beli yang kemudian diiringi dengan saling menepukkan tangan sebagai pertanda bahwa seluruh transaksi atau akad telah berjalan dengan lancar dan telah terjadi perpindahan kepemilikan atau biasa juga disebut dengan takabud. Adapun secara istilah, jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak, yaitu bertukarnya kepemilikan takabud yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar dan baik yang dilakukan dengan cara verbal atau ucapan maupun perbuatan. Pengertian ini dirujuk pada kitab Tawdihul Ahkam. Jenis-jenis jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam memiliki beberapa jenis yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu berdasarkan perbandingan harga jual dan beli, berdasarkan objek yang diperjualbelikan, dan berdasarkan waktu penyerahan barang atau dana. Terkait dengan perbandingan harga jual dan beli, jual beli ini terbagi pada 3 jenis, yaitu murabahah atau jual beli dengan untung, tauliyah atau jual beli dengan harga modal, dan muwadoah atau jual beli dengan harga rugi. Berdasarkan objek yang diperjualbelikan, jenis jual beli terbagi menjadi 3 jenis, yaitu muqayadah atau barter, mutlak sarf atau mata uang. Lalu yang terakhir, berdasarkan waktu penyerahan barang atau dana, jual beli terbagi menjadi 4 jenis, yaitu balbi toman ajil atau cicil, salam atau pesan, istisna atau pesan, dan istijror. Syarat jual beli dalam Islam. Syarat jual beli dalam Islam mengikut pada rukun yang disertakan dalam jual beli. Rukun-rukun yang disebut sebelumnya akan sempurna bila diiringi dengan syarat-syarat berikut. Terkait dengan akidain atau 2 orang yang berakad, maka yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu berakal dan 2 orang yang berbeda. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras, maka jual beli itu dianggap tidak sah. Untuk objek jual beli terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya yang pertama, keberadaan barang tersebut harus tampak. Yang kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Yang ketiga, dimiliki sendiri oleh penjual, tidak diperkenankan menjual barang yang bukan dimiliki oleh penjual. Yang keempat, diserahkan langsung ketika akad. Perlu diperhatikan juga bahwa syarat yang dijelaskan tersebut adalah syarat jual beli pada umumnya. Adapun jual beli saat ini yang berlangsung pada dunia online, yaitu dari segi sikhat, yang perlu diperhatikan adalah adanya kerelaan kedua belah pihak. Hal ini karena terdapat kaidah muamalah, yaitu antaradin minkum, suka sama suka atau saling memiliki kerelaan. Dan yang terakhir, terkait dengan nilai uang atau nilai tukar barang yang dijual, maka ada 5 hal yang harus diperhatikan.
Di antaranya, yang pertama suci atau tidak boleh barang najis. Yang kedua, dapat diserah terimakan atau dipindahkan. Yang ketiga, ada manfaatnya. Yang keempat, dimiliki sendiri atau yang mewakilinya. Yang kelima, diketahui oleh penjual dan pembeli. Dasar hukum jual beli. Berikut ini merupakan beberapa landasan hukum jual beli yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, di mana dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada manusia bahwa jual beli merupakan suatu hal yang dihalalkan dan akan mendapatkan keberkahan bagi orang-orang yang melakukannya dengan cara yang baik atau dihalalkan. Sedangkan riba dengan jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena riba merupakan sesuatu yang sangat buruk dan tidak membawa manfaat bagi siapapun yang melakukannya. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 198, di mana dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa tidak diharamkan atau disalahkan bagi siapapun yang berniat atau melakukan transaksi jual beli atau perniagaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini. Namun di samping itu manusia juga harus memikirkan keberlanjutan manfaat dari barang yang ia jual untuk kehidupan di akhirat kelak, yaitu dengan cara mengkonsumsi atau melakukan transaksi jual beli yang dihalalkan. Selanjutnya Quran Surah An-Nisa ayat 29, di mana ayat ini Allah menegaskan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar saling ridho di antara para pelakunya akan membawa keberkahan dan manfaat yang berlebih. Maka dari kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah atau boleh. Ada beberapa kode etik yang harus diperhatikan dalam jual beli. Seperti dikutip dari buku Berdagang Secara Islami, karya Ahmad Zahri Hasan. Yang pertama adalah tidak boleh menjual barang atas penjualan pedagang lain. Yang kedua, tawar-menawar dilakukan sampai selesai. Bila tidak sepakat, biarkan pembeli pergi tanpa memanggilnya kembali. Yang ketiga, pedagang di toko sebelah tempat pembeli menawar tak boleh memanggilnya. Yang keempat, tawar-menawar di toko awal mesti selesai sebelum mencari toko lain. Yang kelima, pembeli tak boleh menawar di dua toko yang bersebelahan. Mari kak, lihat-lihat kak, jilbab-jilbabnya ini kak. Silahkan mampir kak, silahkan mampir. Jilbabnya Permisi, dilihat, bagus loh kak. permisi itu jilbabnya ada jenis apa aja ya? Jilbabnya itu ada yang satin, ada yang pasmina. Ini salah satu contohnya kak. Ini yang biasa ya sederhana. Tapi kainnya bagus ini kak, walau transparan, dingin. Kualitasnya beneran terjamin kan? Sangat kak, sangat terjamin. Ini kualitas impor kak. Harganya berapa? Ini harganya cuma 18.000 kok kak. Bisa juga ditawar kak. Ditawar berapa? 8.000 bisa? Nggak bisa kak, bisanya cuma 15.000 kak. Cuma 15.000 kak. Bagaimana kak? Kalau tidak bisa 10.000 saya tidak jadi mengambilnya. Ya kak, kenapa kak? Bisa ditawar 10.000? Saya aja belinya 10.000 kak. Nggak balik modal nanti. 15.000 kak. 14.000 deh kak. Saya maunya 10.000. Ya, tidak Ya bisa udah kak. kalau gitu saya pergi aja ya. Terima kasih. Ya kak, sama-sama kak. Terima kasih kembali kak. Nah, itu tadi penjelasan materi dan praktek tentang jual beli menurut syariat agama Islam. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga cuplikan kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.